Kenapa seorang sultan Arab, raja minyak paling berkuasa di Timur Tengah, memaksa menikahi seorang janda dari kampung kecil di Wonogiri? Wanita sederhana, hanya pembantu rumah tangga. Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Dan, kenapa setiap malam, suara tangisan itu terdengar dari kamar rahasia di lantai atas istana? Satu rahasia, satu nama, satu alasan yang bisa menghancurkan segalanya. Jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan memberikan cerita yang menarik dan penuh cinta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Namaku Ratna, usia 32 tahun. Janda satu anak. 3 tahun lalu, aku nekat merantau ke Arab Saudi demi masa depan anakku. Kerja jadi pembantu rumah tangga. Di rumah siapa? Bukan rumah biasa, tapi istana. Istana milik Sultan Amir Al-Fayed, raja minyak yang katanya berhati dingin dan tidak tersentuh. Hari pertama, aku hanya diminta membersihkan halaman belakang. Tapi dari awal, sesuatu terasa janggal. Para pembantu lain tak berani naik ke lantai 3. Di sana ada kamar milik mendiang Putri Aminah, bisik Salma, pembantu senior. Kalau kau dengar suara tangisan tengah malam, pura-pura saja tak mendengar. Aku pikir itu cuma cerita horor biasa. Sampai malam itu, Allah, tolong. Suara tangisan, lirih, patah-patah. Dari lantai 3. Aku diam. Tubuhku gemetar. Tapi rasa ingin tahuku lebih besar dari rasa takut. Aku melangkah. Satu demi satu anak tangga. Jantungku berpacu. Saat tanganku menyentuh kenop pintu kamar tua itu. Ratna. Suara berat menggema dari belakang. Sultan Amir berdiri, mengenakan gamis hitam dan sorban emas. Matanya tajam menusuk. Kenapa kau kesini? Tanyanya dingin. Aku terbata. Maaf, saya cuma dengar suara. Dia mendekat. Langkahnya pelan tapi penuh ancaman. Mulai sekarang, kau tak boleh mendekati lantai ini. Apapun yang kau dengar, kau diam. Lalu dia menyuruh 2 pengawal mengunciku di kamar bawah. Tak ada alasan. Tak ada penjelasan. Besoknya, lebih mengejutkan. Aku dipanggil ke ruang utama. Sultan duduk di atas singgasananya. Ratna, aku ingin kau menikah denganku. Sekarang. Aku terdiam. Nafasku berhenti. Apa maksudnya? Seorang sultan ingin menikahi seorang janda kampung? Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Dan aku harus cari tahu sebelum semuanya terlambat. Apa alasan sebenarnya Sultan ingin menikahi Ratna? Apakah ada hubungan dengan suara tangisan di lantai 3? Apa maksud Anda, tuanku? Suara Ratna gemetar. Tangannya mencengkeram rok panjang lusuh yang ia kenakan. Sultan Amir menatapnya lama, dalam, seolah sedang mengukur isi pikirannya. Aku ingin kau menjadi istriku. Hari ini juga. Kalimat itu bukan tawaran, tapi perintah. Tak ada nada cinta, tak ada senyum. Hanya dingin dan tekanan. Ratna menunduk. Saya hanya pembantu, janda miskin dari desa. Mengapa saya? Sultan membalikkan tubuhnya. Kau tidak perlu tahu alasannya. Laksanakan saja. Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan Ratna yang bingung dan gemetar. Seisi istana gempar. Pembantu-pembantu lain berbisik. Kenapa harus dia? Dia kan bukan siapa-siapa. Salma memeluk Ratna malam itu. Tolak saja, Ratna. Kau bukan barang untuk dijual. Tapi Ratna tak bisa. 2 hari kemudian, akad nikah dilangsungkan secara tertutup. Ratna mengenakan abaya putih. Wajahnya muram. Tak ada pesta. Tak ada tamu. Hanya para pejabat istana, imam, dan sultan yang duduk kaku di seberangnya. Saat ijab kabul diucapkan, tangan Ratna gemetar. Bibirnya pucat. Ia menunduk. Hatinya bertanya, ini pernikahan atau penyanderaan? Malamnya, Ratna dibawa ke kamar sultan. Kamar itu besar, dingin,
Dan, kosong. Sultan duduk di sudut ruangan, memandang foto tua. Gambar seorang wanita berhijab yang sangat mirip. Ratna. Ratna mendekat. Siapa dia? Sultan tak menjawab. Ia berdiri, menatap wajah Ratna. Dia adalah Amina, istriku yang telah meninggal 5 tahun lalu. Ratna terdiam. Aku pikir dia telah pergi selamanya, sampai aku melihatmu pertama kali. Wajahmu, sorot matamu, persis seperti dia. Ratna mundur 1 langkah. Tapi saya bukan Amina. Sultan mendekat. Tapi aku akan membuatmu menjadi dia. Nafas Ratna tercekat. Matanya membulat. Jantungnya berpacu. Ada sesuatu yang salah. Dan pernikahan ini baru permulaan dari mimpi buruk yang lebih besar. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan Sultan terhadap Ratna? Dan siapa sebenarnya Amina? Ratna tak bisa tidur malam itu. Kamar yang luas dan mewah justru terasa seperti penjara. Di sudut meja, masih terletak foto wanita itu, Amina. Wajahnya memang sangat mirip. Terlalu mirip. Bahkan seperti cermin. Ratna duduk memeluk lutut. Pikirannya kalut. Apakah aku hanya bayangan masa lalu bagi dia? Pengganti istrinya yang sudah mati? Gumamnya lirih. Tiba-tiba pintu terbuka perlahan. Salma menyelinap masuk. Ratna, kau harus tahu sesuatu, bisiknya. Ratna menoleh cepat. Apa? Ada apa sebenarnya? Salma menelan ludah. Putri Amina tidak meninggal karena sakit, seperti yang dikatakan istana. Dia dibunuh. Ratna terdiam. Dibunuh? Siapa? Salma menggeleng, takut. Tak ada yang tahu pasti. Tapi sejak kematiannya, Sultan berubah. Ia menjadi dingin, kejam, dan tak pernah memaafkan siapapun yang mengusik kamar Amina. Ratna menggenggam tangannya erat. Kenapa wajahku bisa mirip sekali dengannya? Aku tak pernah tahu siapa dia. Salma menunduk. Aku curiga, kau bukan cuma mirip. Mungkin ada hubungan darah. Dek. Dunia seperti berhenti. Hubungan darah? Salma buru-buru membuka ponsel tuanya, menunjukkan foto lama dari internet. Itu foto keluarga bangsawan Arab, dan seorang wanita muda berdiri di tengah. Amina. Tapi Ratna melihat yang lain. Seorang bayi di gendongan Amina. Dengan gelang kecil bertuliskan nama, Rania binti Amina. Nama itu nama kecilku waktu bayi. Bisik Ratna, nyaris tanpa suara. Salma mencengkeram bahunya. Kau, mungkin anak Amina. Dan Sultan, mungkin tahu itu. Ratna berdiri limbung. Dunia seperti berputar. Jika itu benar, kenapa Sultan menikahinya? Kenapa ia menyembunyikan identitasnya? Dan, siapa sebenarnya yang membunuh Amina? Di balik kilauan istana pasir, tersembunyi rahasia kelam yang bisa menghancurkan segalanya. Apakah Ratna benar-benar anak kandung Amina? Dan jika iya, kenapa Sultan menikahi darah daging istrinya sendiri? Ratna terduduk lemas di lantai marmer dingin itu. Air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. Aku, anak Amina, bisiknya, setengah tak percaya. Salma mengangguk pelan. Aku belum yakin sepenuhnya. Tapi semua petunjuk mengarah ke sana. Dan Sultan, dia menyimpan sesuatu. Sesuatu besar yang mungkin tak bisa kau terima. Ratna memegang dada kirinya. Sesak. Kalau benar dia anak Amina, berarti Sultan bukan sekadar majikan. Dia, ayah tiriku. Lalu kenapa dia menikahiku? Apa dia tahu? Atau, justru itu alasannya? Esoknya, Ratna diam-diam menyusup ke ruang kerja Sultan. Ia tahu jam-jam tertentu ruangan itu kosong. Ia mencari dokumen. Apapun. Dan ia menemukannya. Sebuah kotak kayu tua, terkunci rapat. Dengan ukiran nama, Amina. Ratna memaksakan membuka kunci menggunakan jepit rambut. Klik. Kotak terbuka. Isinya, sepucuk surat. Tertulis tangan dengan tinta emas. Ditandatangani, Amina Al-Fayed. Jika aku mati, tolong lindungi anakku. Namanya Rania.
Aku titipkan dia pada adikku di Indonesia. Jika suatu saat ia kembali, kebenaran akan membawa luka. Tapi biarkan ia tahu siapa dirinya. Tangis Ratna pecah. Itu surat ibunya. Ibu kandung yang selama ini ia kira hanya mimpi dalam bayangan samar masa kecil. Tapi di bawah surat itu, ada lembaran lain. Sertifikat DNA. 2 nama tertera di situ. Rania binti Aminah, Amir Al-Fayed. Hasil, 0% hubungan biologis. Ratna terkejut. Berarti, Sultan bukan ayahnya. Tapi jika bukan, kenapa dia menikahi Ratna dengan terburu-buru? Ratna belum sempat berpikir lebih jauh saat suara pintu berderit. Sultan berdiri di ambang pintu. Matanya tajam menatap surat yang kini tergenggam di tangan Ratna. Kau sudah tahu semuanya? Gumamnya pelan. Ratna membeku. Siapa aku sebenarnya, tuanku? Sultan melangkah pelan, wajahnya penuh luka masa lalu. Kau bukan hanya anak Aminah, tapi kau juga satu-satunya kunci untuk membuka aib terbesar keluarga kerajaan ini. Ratna mundur. Maksudmu? Sultan berhenti tepat di hadapannya. Karena kau bukan darah bangsawan, tapi anak dari pria yang kami bunuh. Ratna menjerit pelan. Pandangannya kabur. Tangannya gemetar. Seluruh hidupnya dibangun di atas darah dan kebohongan. Apa maksud Sultan dengan pria yang kami bunuh? Siapa ayah kandung Ratna sebenarnya? Dan kenapa dia harus disingkirkan? Ratna terdiam. Tubuhnya kaku. Dunia di sekitarnya terasa gelap. Sunyi. Hanya suara Sultan yang terdengar, seperti gema dari masa lalu. Ayah kandungmu adalah pria yang mengancam kehormatan keluarga kerajaan. Sultan menatap dalam, tak berkedip. Ratna menggeleng pelan. Tidak mungkin. Ibu tidak pernah bilang apapun. Sultan membalas, datar, karena dia mencintai pria itu. Terlalu dalam. Tapi cinta itu adalah aib. Flashback. Tahun 1993, Riyadh. Aminah, putri kerajaan, jatuh cinta pada pria biasa. Zulkarnaen, mahasiswa asal Indonesia, pintar, berani, tapi bukan siapa-siapa. Mereka menikah secara diam-diam. Diaman. Lalu Aminah hamil. Skandal tak bisa dihindari. Saat keluarga kerajaan mengetahui semuanya, Zulkarnaen ditangkap diam-diam. Lalu, dihilangkan. Aminah dikurung. Dan anak dalam kandungannya, Ratna, diam-diam dikirim ke desa terpencil di Indonesia, dirawat oleh adik Aminah yang hidup sebagai rakyat biasa. Sultan Amir, yang saat itu hanya pangeran muda, menjadi saksi dari tragedi itu. Tapi setelah Aminah meninggal misterius 5 tahun lalu, semuanya berubah. Kembali ke masa kini. Ratna berdiri lemah, air mata mengalir deras. Jadi, kau yang menghilangkan ayahku? Tidak. Tapi aku yang menyetujui keputusan itu, jawab Sultan lirih. Lalu sekarang, kenapa kau menikahiku? Karena hanya dengan menikahimu, aku bisa melindungimu dari orang-orang yang ingin mengulang sejarah. Mereka ingin kau lenyap, seperti ayahmu. Sultan mendekat. Menikahimu adalah satu-satunya cara agar darahmu diakui. Agar kau tidak dibunuh seperti dia. Ratna menatap Sultan tajam, penuh luka dan marah. Tapi kau mencintaiku bukan karena aku. Kau mencintaiku karena rasa bersalahmu pada ibu. Sultan tak menjawab. Diam. Tapi matanya memohon ampun. Lalu, terdengar suara ledakan dari luar. Pintu kamar dihantam keras. Salma berlari masuk dengan napas terengah. Ratna, mereka datang. Orang-orang istana lama. Mereka ingin membunuhmu sebelum kebenaran ini menyebar. Sultan mencabut pistol dari balik jubahnya. Wajahnya berubah tegang. Kita harus kabur malam ini juga. Jika tidak, darahmu akan membasahi pasir kerajaan seperti ayahmu dulu. Ratna berdiri perlahan. Tangannya gemetar. Air matanya belum kering. Tapi kini, ia bukan hanya seorang pembantu. Bukan hanya seorang janda dari Wonogiri. Tapi,
Putri yang membawa dendam darah. Apakah Ratna berhasil kabur? Siapa yang benar-benar berada di balik pembunuhan ayahnya? Dan bisakah kebenaran mengalahkan kekuasaan? Langit malam di atas Riyadh tak seindah biasanya. Bintang-bintang tertutup awan debu. Angin panas bertiup kencang, seolah tahu bahwa malam ini akan berdarah. Ratna mengenakan abaya hitam pemberian Salma. Di dalamnya, surat Aminah dan sertifikat DNA tergenggam erat di dadanya. Sultan Amir memimpin langkah menuju garasi rahasia di balik taman belakang istana. Salma membuntuti dengan cemas. Rute menuju bandara pribadi sudah aku atur, bisiknya. Tapi sebelum mereka sempat membuka pintu mobil, door, sebuah peluru menghantam kaca depan. Alarm mobil meraung. Lampu sorot menyala dari menara penjaga. Mereka ditemukan. Kita dikhianati, seru Sultan. Ia menarik Ratna masuk kembali ke lorong tersembunyi yang terhubung ke lorong bawah tanah. Di dalam lorong itu, gelap dan pengap. Suara langkah kaki dari luar bergema, mendekat. Ratna menahan napas. Di dalam kegelapan, wajah Sultan terlihat tegang tapi penuh tekad. Mereka ingin menghapus jejakmu dari sejarah. Karena jika dunia tahu kau adalah Putri Aminah dan cucu Zulkarnain, maka kerajaan bisa jatuh. Ratna menggertakkan giginya. Karena ayahku bukan darah bangsawan? Karena dia dari Indonesia? Seorang rakyat biasa? Sultan mengangguk pelan. Dan karena dia tahu rahasia besar keluarga kerajaan. Rahasia apa? Sultan diam. Tapi kemudian ia membuka satu rahasia lagi. Zulkarnain memiliki dokumen. Bukti penggelapan dana kerajaan. Bukti kekejaman terhadap para pelayan dan budak migran. Bukti-bukti yang bisa menghancurkan kredibilitas dinasti ini. Aminah menyimpannya, dan mungkin kau mewarisinya. Ratna menggigil. Di mana bukti itu sekarang? Sebelum Sultan sempat menjawab, suara ledakan mengguncang lorong. Boom! Salah satu sisi lorong runtuh. Debu memenuhi udara. Ratna terhuyung dan terjatuh, kepalanya terbentur batu. Ratna! Teriak Salma. Gelap. Sunyi. Saat Ratna membuka matanya, ia sudah berada di dalam mobil lapis baja. Mobil melaju kencang di padang pasir. Di sampingnya, Sultan duduk memegang tangannya. Untuk pertama kalinya, seperti seorang ayah. Kita akan ke Gurun Najd. Di sana, di tempat rahasia, Aminah pernah menyimpan kotak besi warisan Zulkarnain. Kau harus melihatnya sendiri. Tapi tak lama kemudian, radio komunikasi di dashboard berderak. Unit pelacak. Target masih hidup. Lokasi terdeteksi. Bersiap intercept di koordinat 270N, 453E. Sultan memandang Ratna tajam. Kita hanya punya waktu 1 jam. Jika mereka mendahului kita, semuanya akan berakhir. Ratna menggenggam surat ibunya erat. Kali ini, bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk menuntaskan cerita yang telah dirampas sejak ia lahir. Apa isi warisan rahasia Zulkarnain? Apakah Ratna sanggup mengungkap semuanya sebelum musuh mengejar? Mobil berhenti di sebuah gurun sunyi. Di bawah cahaya bulan, terbentang dataran tandus sejauh mata memandang. Tak ada bangunan, tak ada kehidupan, hanya pasir dan kenangan yang terkubur. Di sini, ucap Sultan lirih, menunjuk sebongkah batu besar di tengah gundukan pasir. Tempat ini dulu digunakan Aminah dan Zulkarnain untuk bertemu diam-diam. Ia menyebutnya, Qalb al-Hakikah, jantung kebenaran. Ratna, masih dengan napas berat, mengikuti langkah Sultan ke belakang batu. Ia melihat tanda berbentuk segitiga kecil terukir samar di batu. Sultan menekannya. Klek! Sebuah celah terbuka di tanah. Tangga kecil menurun ke ruang bawah yang tersembunyi. Salma berjaga di atas, matanya waspada menatap cakrawala. Di dalam ruangan bawah tanah, lampu minyak menyala. Di sana, berdiri sebuah kotak besi tua. Berkarat, berat, dan penuh ukiran rumit. Ratna mendekat, tangannya gemetar saat membuka pengaitnya. Kotak itu berisi buku harian Aminah,
Tulisan tangannya lengkap sejak masa remaja hingga hari-hari terakhir sebelum kematiannya. Rekaman suara Zulkarnaen, kaset lama, tertulis label, untuk putriku. Map dokumen resmi, berisi transaksi rahasia dan pencucian uang dari dalam kerajaan. Foto-foto lama, Amina dan Zulkarnaen bersama bayi kecil. Ratna. Sepucuk surat terakhir Zulkarnaen. Ratna membaca surat itu. Rania, jika kau menemukan ini, berarti ibumu telah berjuang mati-matian agar kebenaran tidak mati bersamaku. Aku bukan siapa-siapa di mata mereka. Tapi kau adalah darah dari dua dunia. Jika kau punya pilihan untuk diam atau bersuara, bersuaralah, meski tubuhmu gemetar. Ratna meneteskan air mata. Tangisnya bukan lagi karena ketakutan, tapi karena keberanian yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ayah, aku mendengarmu. Sultan, yang berdiri tak jauh, menunduk. Untuk pertama kalinya, dia menangis. Dulu aku pengecut, tapi kali ini aku akan melindungimu sampai akhir. Tiba-tiba, door. Peluru menembus dinding. Serpihan batu beterbangan. Suara langkah kaki dan teriakan pasukan terdengar dari luar. Mereka datang. Teriak Salma dari atas. Ratna meraih map dokumen dan kaset suara. Kita harus bawa ini keluar. Dunia harus tahu kebenarannya. Sultan mengangguk dan menarik pistol dari balik jubahnya. Kalau aku tak berhasil keluar, Ratna, kau lanjutkan perjuangan ini. Jangan mundur. Jangan mati sia-sia. Ratna menatapnya tajam, menggenggam erat surat ayahnya dan harapan ibunya. Aku tidak akan lari. Kali ini, aku melawan. Apakah Ratna berhasil keluar dengan bukti? Siapa yang akan mengorbankan diri demi kebenaran? Dan, apakah dunia siap menerima rahasia berdarah ini? Asap dan debu memenuhi udara. Dari celah pintu rahasia yang setengah runtuh, terdengar teriakan dalam bahasa Arab. Tangkap wanita itu hidup-hidup. Hancurkan sisanya. Salma menjerit dari atas. Ratna, cepat. Mereka mengepung tempat ini. Ratna menggenggam erat map bukti di dadanya. Napasnya tersengal. Sultan Amir berdiri di depannya, pistol terangkat. Matanya tak gentar. Kau lari ke arah utara. Di balik bukit ada mobil kedua. Salma tahu jalannya. Aku akan tahan mereka di sini. Aku tak akan tinggalkanmu. Ini bukan tentang aku, Ratna. Ini tentang kebenaran. Tentang warisan ayah dan ibumu. Bratatat. Peluru menghantam dinding batu. Debu berjatuhan. Dari balik asap, 4 pasukan berpakaian gelap muncul. Mereka bersenjata otomatis. Bergerak cepat. Sultan membentak. Sekarang, Ratna. Lalu menembak ke arah pasukan. Suara tembakan memekakkan telinga. Ratna terpaksa berlari, menyeret Salma keluar dari ruang rahasia. Di luar, bulan hampir tenggelam. Gurun bergetar oleh ledakan dan jeritan. Langkah kaki di belakang mereka semakin dekat. Salma membisik. Lewat celah batu. Cepat. Mereka menerobos celah sempit di balik gundukan pasir. Terdengar tembakan lagi. Lalu, suara tertahan. Seperti seseorang ditikam, atau jatuh. Sultan. Ratna ingin kembali. Tapi Salma menarik lengannya. Kita harus terus lari. Dia mengorbankan diri untukmu. Jangan sia-siakan darah itu. 15 menit kemudian. Mereka mencapai mobil kedua, sebuah jeep tua berlapis baja. Mesin menyala dengan satu sentuhan. Ratna memeluk map dokumen di dada. Kemana kita? Tanya Salma. Ke Kedutaan Indonesia, jawab Ratna pelan tapi tegas. Kalau kerajaan ingin membungkamku, maka aku akan bicara di tanahku sendiri. Di tempat dunia bisa mendengar. Salma menatap Ratna lama. Gadis sederhana dari Wonogiri itu, kini telah menjelma jadi wanita pemberani. Penerus darah yang pernah dikubur oleh kekuasaan. Tapi saat mereka melewati bukit terakhir sebelum jalan raya, sebuah mobil hitam menghadang dari depan. 4 pria bertopeng keluar, mengangkat senjata. Serahkan dokumen itu.
Sekarang juga. Atau mati di sini. Ratna turun perlahan. Ia berdiri tegak, tubuhnya gemetar tapi matanya tak goyah. Kalau kalian ingin membunuhku, lakukan. Tapi selama aku masih bernapas, dunia akan tahu siapa sebenarnya kerajaan ini. Dan ayahku tidak akan mati sia-sia. Tiba-tiba, pra! Salah satu pria bertopeng jatuh tersungkur. Dari kejauhan, mobil militer kedutaan Indonesia datang. Lampu sorot menyilaukan. Suara megafon menggema. Ini wilayah diplomatik. Turunkan senjata. Sekarang. Baku tembak meledak lagi. Salma menarik Ratna ke dalam jeep. Dan untuk pertama kalinya, Ratna melintasi gurun itu bukan sebagai pembantu, tapi sebagai saksi dan pewaris kebenaran. Apakah dunia akan percaya apa yang terjadi pada Sultan, dan bagaimana akhir perjuangan Ratna? 3 hari setelah pelarian berdarah itu, Ratna duduk di ruang tunggu Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh. Tubuhnya masih lelah. Lengan kanannya diperban. Tapi sorot matanya tajam, tidak gentar. Di meja depannya, map bukti yang ia selamatkan. Rekaman suara Zulkarnaen, dokumen pencucian uang, buku harian Amina, surat-surat kerajaan yang selama ini tersembunyi. Petugas kedutaan dan tim pengacara menatapnya penuh takjub. Gadis ini, janda dari Wonogiri, pembantu rumah tangga, telah membawa rahasia yang sanggup mengguncang kekuasaan Arab Saudi. Sementara itu, Istana Kerajaan Riyadh, berita tentang Putri Amina yang masih hidup dan mewarisi bukti korupsi kerajaan telah menyebar. Keluarga bangsawan terpecah. Sebagian ingin membungkam Ratna selamanya, tapi sebagian lain diam-diam mendukung perubahan. Termasuk para pembaharu muda dalam keluarga kerajaan yang muak dengan kediktatoran tua. Namun satu nama kini tak terdengar lagi. Sultan Amir. Namanya menghilang dari pemberitaan. Beberapa sumber mengatakan ia tertangkap saat baku tembak. Yang lain menyebut, ia memilih menyerahkan diri. Dengan satu permintaan terakhir. Lindungi dia, jangan ulangi dosaku. Kembali ke Jakarta. Ratna turun dari pesawat, disambut oleh media dan pengacara HAM internasional. Wajahnya terpampang di semua berita. Dari pembantu jadi saksi kunci, Ratna ungkap kejahatan kerajaan minyak dunia. Tapi Ratna hanya ingin satu hal, keadilan untuk ayah dan ibunya. Ia berdiri di hadapan forum PBB, memegang rekaman suara ayahnya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku bukan bangsawan. Aku bukan politisi. Aku hanya anak dari cinta yang dibungkam. Hari ini, aku tidak bicara untuk membalas dendam. Aku bicara agar dunia belajar bahwa tak ada kebenaran yang boleh dikubur." Forum sunyi. Lalu, tepuk tangan meledak. Tangis. Haru. Harapan. Setahun kemudian, Ratna kembali ke Wonogiri. Ia membangun rumah sederhana di kampung ibunya. Membuka sekolah kecil, mengajarkan anak-anak perempuan tentang keberanian, pendidikan, dan martabat. Di ruang tamunya, terpajang 3 foto. Amina tersenyum mengenakan jilbab putih. Zulkarnaen berdiri di bawah pohon kurma. Dan satu foto terakhir. Sultan Amir, berdiri di pasir, menatap langit. Dengan tulisan kecil di bawahnya. Dia bukan penyelamat. Tapi dia membiarkanku hidup. Dan itu cukup. Karena pada akhirnya, cerita ini bukan tentang kerajaan. Bukan tentang darah bangsawan. Tapi tentang satu suara kecil, yang menolak untuk diam.